Halo, Cancer. Wah, Cancer ya. Halo juga, Cross Watcher yang lagi memantau Cancer. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Cancer. Jadi, bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok ya. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Baiklah. Langsung aja ya. Kita cek energi Cancer. Orang yang dealing dengan Cancer, siapapun yang berkaitan dengan Cancer ya. Ini energi bulan Desember 2022. Oke, thank you. Baiklah. Oke. Ini bisa kamu, bisa terbalik, bisa dia ya. Tapi aku ngerasa ini ada yang lebih ke kamu ya. Aku ngelihatnya di bulan Desember 2022. Kamu kayak orang yang mungkin ada niatan mau melakukan sesuatu ya. Mungkin kamu bisa melakukan sesuatu untuk kehidupan kamu supaya lebih baik. Tapi bisa juga ya kamu ingin ada yang dilakukan ya, sesuatu ya untuk seseorang. Supaya hubungan membaik atau ya supaya koneksi ini bisa lebih baik begitu. Bisa vice versa ya. Jadi kayak ada seseorang yang mungkin tergerak hatinya ya. Tergerak gitu hati aku untuk melakukan sesuatu karena aku sayang sama kamu. Gitu ya. Jadi ada di sini perasaan sayang, perasaan cinta. So, kayak ingin melakukan sesuatu untuk cinta ini, untuk perasaan sayang ini. Bahkan di sini aku ngelihat di Desember ya, bisa muncul rasa ingin tahu tentang seseorang. Entah kamunya yang begitu ya. Jadi kamu bisa kepikiran pengen cari tahu kabarnya gimana ya. Seperti apa kehidupan dia. Atau ya kayak ada rasa penasaran gitu. Dia seperti apa? Dia bahagia enggak? Dia sama siapa? Dia bertahan enggak gitu. Entah bertahan dengan fokusnya yang lain atau dia bertahan dengan egonya kah? Nah, beberapa seperti itu. Mungkin ada yang cari tahu ya di sosial media, tapi ada juga yang cari tahu di tarot ya. Mungkin ada yang seseorang ini mencari tahu kamu di jagat maya. Dia kepoin kamu juga di sosial media gitu. Ya kalau kamu bisa lihat energi dia di tarot gitu. Kamu bisa cek dia seperti apa ya di tarot gitu kan. Nah, itulah. So, di sini aku ngelihat untuk bulan Desember ya. Di sini ada rasa rindu begitu ya. Mungkin Desember kamu bisa merindukan seseorang itu, makanya pengen tahu kabar dia. Atau memang perasaan itu muncul lagi. Kayak, ya gimana ya, gue baper lagi. Gue keingat, gue kepikiran dia. Atau ya gue ternyata masih sayang. Masih ada cinta. Jadi ya, ingin tahu lagi seperti apa dia. Di sini ada rasa kangen banget gitu ya. Atau memang seseorang ini kangen sama kamu. Kangen banget dan ini menginginkan pertemuan.
Kalau pertemuan itu terjadi, ini ada yang menginginkan kontak fisik ya. Kayak ya pengen lah bergandengan tangan sama kamu. Kayak ada perasaan ya, aku pengen menyentuh kamu. Mungkin mau menjabat tanganmu supaya kita berdamai, supaya kita baikan. Atau ya pengen menggenggam tanganmu ke masa depan. Tapi ini memang beberapa ya. Ada yang kayak pengen banget menyentuh kamu. Sesayang itu sama kamu. Jadi pengen memeluk ya. Atau apa ya. Kontak fisik itu pengen dilakukan. Begitu. Oke? Tapi ini bisa kamu ya. Kita kalau elemen air ya, kita pasti baperan, kita pasti mudah terbawa perasaan. Apalagi kalau ada seseorang yang sangat membekas, itu akan selalu membekas. Seperti bisa muncul rasa terbawa perasaan lagi, tiba-tiba rindu, kangen, tiba-tiba kayak pengen banget ketemu dia, menyentuh dia gitu. Pengen apa ya? Kontak fisik, pengen membelai dia, atau kayak ada rasa ya udah sedalam itu ya, sedalam ini perasaan aku, dan aku sangat ingin bersentuhan gitu. Tapi ya ini kan kita bisa tiba-tiba ngedown, tiba-tiba ngedrop. Apalagi kalau kita lihat kenyataan, ternyata tidak semudah kata-kata gitu. Misalnya aku bicara di dalam hatiku, aku rasa aku pengen ngelakuin ini itu, aku harus melakukan begini begitu. Tapi itu nggak mudah ya. Misalnya aku harus bicara sama dia, atau aku harus ngelakuin sesuatu buat dia. Itu memang ada sih terlontar begitu. Entah kita bicara dalam hati atau kita bicara sama diri sendiri, bahwa kalau mau ini terrealisasi harus ada aksi ya, harus ada tindakan. Tapi itu semua kan nggak segampang kenyataan gitu. Kalau kita lihat kenyataan, kita bisa ngedown, kita bisa drop lagi, kita bisa ngerasa ya nggak semudah itu ngelakuin beginilah, nggak semudah itu melakuin begitulah ya, nggak segampang ngomong doang begitu. Ya memang praktek itu susah ya. Kalau bicara bisa ini ono, tapi ya melakukannya itu. Apalagi nih berapa kalian ngerasa masih butuh healing, masih butuh istirahat. Jadi ya begitu. Thank you. Oke. Orang yang dealing dengan kamu, ini kalau ada yang pernah melakukan kesalahan, sebenarnya pengennya minta maaf ya, pengen dimaafin begitu. Tapi bisa vice versa. Ada seseorang yang ngerasa ya aku udah memaafkan semua yang terjadi ya, aku udah memaafkan apapun drama-drama selama ini begitu. Nih spiritual connection ya, kamu ada koneksi spiritual sama siapa ini? Jadi ada seseorang yang kayak pengen ya melakukan sesuatu itu karena memang ingin berjuang. Dia tahu banget, atau dia udah punya kesadaran ya, pada akhirnya dia sadar cinta ini bisa terrealisasi kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita berjuang gitu. Gitu sih. Dan aku ngerasa ini ada yang mau memberi hadiah ya. Mau memberi hadiah ini nggak harus bentuk benda gitu ya. Tapi hadiah ini bisa juga kayak, ya gue ngerasa lo tuh baik gitu. Aku ngerasa kamu selama ini baik. Jadi aku seperti berhutang budi sama kamu. Atau kamu selama ini dewasa banget menghadapi aku. Kamu sabar, kamu penyayang. Atau aku ingat semua yang pernah kamu lakukan. Aku ingat semua yang pernah kamu korbankan, kamu perjuangkan. Dan aku ngerasa ya aku harus melakukan sesuatu gitu. Sebagai hadiah ya. Kayak aku berterima kasih kamu udah baik. Atau ya ini sebagai
menebus kesalahan aku. Nah, ada yang gitu. Dia bisa melakukan hal yang kayak spesial gitu ya di bulan Desember, aku lihatnya. Oke, nih ada seseorang yang mau menghargai, mau menghormati, mau kayak mengapresiasi ya. Ya, kalau ini aku ngelihatnya memang hati itu udah bicara ya. Cinta itu akhirnya adalah pemenang ya. Cinta itu akhirnya juara. Di balik rasa-rasa, aduh capek atau lelah atau kayak ngerasa ini toxic, ini drama, atau ngerasa kayak ribet, sulit, rumit, tapi ketika cinta itu udah bicara, ketika hati itu bicara ya rasa nggak suka, rasa benci itu nggak ada apa-apanya. Karena rasa sayang itu jauh lebih besar, rasa cinta itu jauh lebih besar. Begitu. Oke? Tapi ini berapa mirroring banget ya, karena energi kamu mellow, energi dia mellow. Kita sama-sama mellow, sama-sama galau gitu ya. Di satu sisi ya kamu juga pasti mikir, aku harus berbuat apa ya? Aku sayang sama dia gitu. Ya dia juga kayak gitu sih kak. Gue sayang sama lo. Gue harus ngelakuin apa ya buat lo gitu. Eh, dan mungkin kamu bisa ada di fase yang kayak ya memang akhirnya capek beneran, atau bahkan lebih capek lagi mikirin semuanya. Tapi dia juga kayak gitu. Kadang dia ngerasa ya bukan kamu aja sih yang capek, aku juga capek gitu. Aku bahkan ngerasanya eh, aku butuh kekuatan dari kamu. Ya kalau kalau misalnya kamu mau meyakinkan, ya mudah-mudahan aku bisa yakin. Atau ya kalau kamu melakukan hal yang menunjukkan cinta ini pantas diperjuangkan, ya mudah-mudahan aku mau berjuang gitu. Aku ngerasa seperti itu sih. Ada di sini orang yang sebenarnya pengen minta kekuatan, pengen minta kayak kejelasan gitu ya. Lo masih pengen gak sih? Atau kamu masih mau gak hubungan ini? Kamu masih mau gak koneksi ini? Kalau memang mau ya ayo gitu. Ya ada kayak gitu. Ya kalau kamu memang masih mau berjuang, ya coba lagi, biar ya aku coba lagi gitu. Tapi ada juga yang kayak ya udah kalau kamu nggak kuat ya nggak usah dipaksakan. Aku pun sebenarnya nggak kuat gitu, tapi sakit loh sebenarnya, sakit aja, serba salah aja gitu. Dan di sini aku ngelihat ada sebenarnya orang yang tidak baik-baik saja, dan dia tuh sebenarnya butuh kamu. Jadi kayak apapun yang terjadi, dia sebenarnya hanya butuh orang seperti kamu. Ini bisa vice versa ya. Jadi ada sosok di sini kayak dia dia tuh sebenarnya bisa aja belum terlalu dewasa, cara pikirnya, cara pandangnya belum terlalu dewasa. Jadi kayak orang yang butuh sosok seperti kamu. Dia mungkin butuh sosok yang dewasa, dia butuh sosok yang benar-benar tahu siapa diri dia sebenarnya ya. Ini kan ada yang mirror, jadi ngerasa kamulah yang mengerti aku, kamu kan cerminanku, kamu yang paham aku sebenarnya seperti apa, maunya aku apa, dan aku rasa aku bisa bahagia sama kamu, begitu ya. Itu sih. Jadi orang ini bisa aja ada yang mau memohon ya, memohon banget supaya kamu jangan pergi, supaya ya kita kayak dulu lagi begitu. Ya entah seperti apapun kita, kan apa salahnya berteman, bersilaturahmi, ada yang mikirnya gitu sih. Pokoknya ada yang pengen memohon, ya jangan tinggalkan koneksi ini, jangan gitu. Jangan ya. Ada yang seperti itu. Kita lihat dulu ya. Wah, jadi ini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Wih, ini energi Cancernya kuat ya.
elemen air sih, elemen baperan ada. Kemudian ada Libra di sini. Ada Taurus, ada Virgo, Capricorn ya. Libra, Gemini, Aquarius. Ini yang kuat Pisces, Sagittarius, Virgo ya, Aquarius. Scorpio juga kuat, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. Oke, ini ada rasa yang pengen kamu manifest. Jujur li ya, sejujurnya Desember kamu bisa kangen banget sama seseorang. Kangen banget gitu. Jadi ya kendalikan perasaanmu, kendalikan emosionalmu ya. Ya kita kalau terlahir sebagai seorang Cancer, ya kalau udah rindu pasti mellow. Kalau udah kangen, ya galau gitu. Tapi kan perasaan itu bisa kamu kendalikan. Kamu harus mengelola perasaanmu itu. Kalau kamu rasa, aku tuh nggak boleh tenggelam di dalam perasaanku. Aku nggak boleh terlena, terbuai. Aku tuh nggak boleh kebaperan. Ya udah, kamu kendalikan perasaanmu itu. Tapi kalau kamu rasa nggak tahan lagi, ya lakukan sesuatu ya. Ini berapa kalian memang ya kamu bisa bergerak melakukan sesuatu untuk orang itu ya. Tapi ini mungkin Cancernya atau orang yang dealing dengan Cancer ya. Karena ini ada energi mirror di mana seseorang juga rindu, juga kangen sama kamu. Dan dia kalau udah nggak tahan lagi, dia bisa bergerak ke kamu ya. Ini ada orang yang pokoknya salah satu di antara kalian ada yang akhirnya tidak tahan lagi. Jadi kayak ngerasa ya daripada rindu ini ya, rindu ini bisa menyiksa aku. Ya udah, aku bertemu kamu atau aku menghubungi kamu. Itu ada ya. Pokoknya di sini melo banget lah. Kalau udah rasa rindu, apalagi perasaan cinta itu semakin dalam ya, ya bisa nggak stabil secara emosional. Aku lihatnya gitu. Cuma di sini kalau memang ada hubungan yang rumit, yang sulit ya, di sini aku ngelihatnya kamu lebih kayak mengalihkan pikiranmu itu dengan kerja gitu. Beberapa ya mungkin ngerasa kegalauan itu ya, kerinduan itu terhadap seseorang ya mungkin harus dikendalikan atau kita alihkan pikiran itu dengan ngelakuin kegiatan-kegiatan, menyibukkan diri. Kita sibukkan diri kita dengan kegiatan atau kerjaan atau hal-hal yang berfaedah, yang cuan gitu ya. Ada yang seperti itu. Oke. Ini aku rasa ada yang memang situasinya rumit tentang orang lain. Tapi ada juga yang memang tentang perbedaan ya. Kayak susah banget ya hubungan ini. Kayak susah banget koneksi ini. Jadi ada seorang yang pengen banget lo bilang, kalau memang susah ya, kalau memang sulit hubungan ini, kenapa aku secinta ini sama kamu? Kenapa aku sesayang ini sama kamu? Jadi kayak ngerasa pengen banget ada keadilan ya. Pengen banget Tuhan menunjukkan keadilan, kebenaran. Apa sih maksud dari semua ini? Kalau memang cinta ini semakin dalam, ya harusnya dilancarkan dong gitu jalan kita. Tapi ternyata itu nggak semudah yang kita kira ya. Ini berapa memang membayar karma, entah karma siapa yang kita bayar gitu. Karma kita sendiri kah? Karma orang tua, keluarga, atau karma leluhur ya. Tapi kok kita gitu. Kok saya. Ya akhirnya kamu bisa mendapat jawaban itu. Apapun itu ya kita harus ikhlas saja. Karena hidup ini kan udah digariskan ya oleh Yang Maha Kuasa. Ya kita bisanya cuma menjalani, menikmati ya, mensyukuri aja. Kalaupun memang kita harus bayar karma ya, tapi nanti ada hadiah kan. Ada hadiah yang diberikan semesta untuk kita yang ikhlas menjalaninya gitu. Oke, ada Taurus di sini. Ada Capricorn ya. Wah. Di sini ada Aquarius.
Oke. Ada Leo, Sagittarius ya, sama Aries. Ini Capricorn lagi nih. Oke, ada Pisces ya. Ini kuat Pisces, Capricorn, Taurus. Kemudian yang kuat Taurus lagi nih. Sagittarius ya. Ada Pisces lagi. Leo juga kuat. Kemudian Gemini, Scorpio. Oke, bisa energi aja ya. Jadi guys, kalau kamu tanya dia kayak gimana ya, Say? Ya dia dia masih sayang sama kamu ya. Dia masih cinta sama kamu, Cancer. Bahkan dia tuh sebenarnya takut kehilangan kamu ya. Orang ini mungkin bisa cuek ya. Dia bisa mengabaikan, atau dia terlihat seolah-olah kayak nggak punya perasaan. Dia bisa terlihat seolah-olah ya udah cuek aja, bodo amat gitu. Tapi ya beginilah hidup ya, panggung sandiwara. Lo kira gue baik-baik aja, lo kira gue bahagia, ya enggak gitu. Ya aku cuek-cuek gini ya, aku diam-diam gini, pasif gini, ya aku masih sayang banget sama kamu. Aku perhatikan kamu di dalam diam gitu. Ini orangnya memperhatikan kamu dari jauh. Dia diam-diam sebenarnya melihat-lihat bagaimana sih sebenarnya kamu. Atau ya aku mau lihat kayak gimana kamu, mau berjuang lagi nggak gitu ya. Itu sih. Dan aku ngelihat orang ini sebenarnya hidup dia tuh berat juga ya. Aku ngerasa hidup dia berat, kehidupannya berat, bebannya berat. Ya, tapi dia sembunyikan begitu. Misalnya dia tuh ada fokus yang lain ya. Entah dia fokus mikirin keuangan, kerjaan, keluarganya, atau dia mikirin yang lain. Itu sebenarnya banyak hal-hal yang berat yang dia jalani. Atau ada kehidupan yang toksik di kehidupannya dia, tapi dia sembunyikan seolah-olah dia baik-baik aja gitu. Oke. Dan aku ngerasa ya, ini entah vice versa atau memang ada mirroring banget, kayak cerminan ya, energinya hampir sama, yang kita rasakan ya itu hampir sama. Jadi orang ini dia tuh punya intuisi yang tajam, sama seperti kamu. Dia punya kata hati yang begitu kuat. Dia merasakan kok, sebenarnya kamu sayang sama aku. Kamu kangen kan sama aku. Entah dia kegeeran, gede rasa ya, GR, atau apa ya, pokoknya dia ngerasa aja gitu di intuisinya. Ya gue tahu lu kangen sama gue, tapi ya gue diem aja. Atau ya gue tahu lu kecarian gue, lu ngeliat-ngeliat gue dari jauh, ya gue tahu gitu. Tapi ya gue diem ya. Saya diam meskipun saya tahu apa sih yang terjadi di antara kita. Aku tahu apa yang terjadi di hidup kamu, di hidup aku. Itu ada kaitannya. Kita masih ada ikatan batinnya. Kita masih ada koneksi batinnya gitu. Oke. Terus aku ngerasa seseorang ini sebenarnya ada yang gak jelas ya. Gak jelas dalam artian ya mungkin kamu pun akan sulit menebak dia. Setajam apapun intuisimu ya, setajam apapun feelingmu, firasatmu, kata hatimu, ya tetap aja kan kamu tuh kayak pengen ngelihat sesuatu yang nyata di hadapan kamu. Kayak misalnya ya gue memang ada intuisi ya, gue tahu nih orang cinta, tapi ya gue juga pengen ngelihat itu secara nyata gitu. Jadi ibarat ya kalau memang dia cinta, dia sayang, dia harus tunjukkan gitu kan. Kalau memang dia ada rasa ya dia harus buktikan. Nah tapi orang ini tidak membuktikan. Orang ini gak jelas gitu. Kayak abu-abu sih aku rasanya, antara hitam putih. Atau dia yang merasa seperti itu ya, bisa vice versa. Jadi
ada orang yang sebenarnya sulit menebak kamu. Kamu seperti apa? Kamu kan mungkin misterius juga ya. Kamu tuh sebenarnya orangnya tertutup, memendam gitu. Apalagi kalau ini kita mirror, ya diam-diaman sih, kita pendam aja. Tapi kita tahu maksud hati satu sama lain. Tapi namanya manusia kita butuh realita, kita butuh yang nyata. Jadi ya kalau nggak ada yang nyata ini yang meragukan, itu yang membuat kita jadinya diam 1000 bahasa gitu. Oke, so dia sebenarnya emosi gitu ya. Entah dia emosi sama dirinya sendiri. Ini ada orang yang kayak, ya gue kesel aja, kesel sama diri gue sendiri. Gue kenapa gitu ya, mikirin lo aja, tapi gue bingung harus ngelakuin apa. Atau ya dia bisa juga marah, dia emosional, emosionalnya nggak stabil itu karena kamu. Mungkin orang ini diam-diam ada rasa cemburu ya sama kamu. Bisa vice versa. Jadi kayak ada orangnya yang dia tahu nih, ya di antara kita ada yang lain, dan gue cemburu, gue jealous gitu. Ya tapi gue diam aja. Sakit sih sakit, tapi ya udah tahan-tahankan aja. Gitu. Sedih banget loh sebenarnya, tapi ya udahlah, relax aja ya. Oke. Ini ada juga orang yang ngerasa, ya udah, gue udah ngerti ya, gue udah paham, lu udah capek ya, lu udah capek banget sama drama-drama ini. Ya udah, kalau memang lu mau pergi ya pergi aja. Kalau memang lu pengen lepasin, lepasin aja gitu ya. Maksudnya, ya saya tahu banget kamu udah capek, kamu udah lelah. Jadi ya udah, dengarkan aja intuisimu, kata hatimu, apa yang kamu mau. Kamu pengen melangkah ke depan, ya melangkahlah ke depan. Toh juga tanpa aku kamu akan baik-baik aja ya. Tanpa aku kamu bisa bahagia. Kan sedih, sedih banget. Tisu mana ya? Pengen nangis ya ngelihat ini. Ya sedih lah, oke? Dan di sini dibilang memang ada leluhur ya yang mendampingi kamu. Jadi banyak sebenarnya petunjuk-petunjuk yang kamu tangkap di intuisimu. Itu berasal dari leluhurmu. Kayak misalnya tergerak hatimu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Ya, ada yang kayak gitu. Ada leluhur yang menjaga kamu, menjaga dia. Kayak perasaan ini juga masih diizinkan ya, memang leluhur itu mengingatkan kita bahwa perasaan ini masih diizinkan. Beberapa memang masih siklus karma gitu. Makanya ada rasa sakit gitu. Tapi ada juga yang kayak kamu sama dia itu belum benar-benar selesai ya. Kamu sama dia akan dipertemukan lagi. Ini berapa bisa disatukan gitu. Oke. Dan aku ngerasa kamu jaga kesehatanmu ya. Jaga banget kesehatan fisik dan mental ya. Kalau kesehatan fisik, aku rasa supaya sehat secara fisik gitu, kamu diingatkan banyak minum ya. Banyak minum air putih, banyak minum air mineral gitu ya. Pokoknya air putih. Karena kamu bisa dehidrasi ini. Entah karena kamu terlalu overthinking, mungkin banyak kepikiran inilah, kepikiran itu, jadi ya banyak minum ya, supaya nggak rentan sakit. Terus ya kesehatan mental itu juga perlu dijaga, kayak nggak perlu membanding-bandingkan dirimu sama orang lain ya. Kalau kita ngelihat dia tuh lebih ini, dia lebih begitu, ya udah urus sendiri masing-masing aja. Toh juga suatu saat kamu akan bersinar ya. Semua manusia berhak kok untuk bersinar, asal kamu mau berusaha, mau berdoa ya. Selagi kamu baik, selagi kamu berusaha berdoa, ya apa aja bisa terjadi, termasuk kamu. Kamu bisa bersinar pada waktunya. Jadi kita nggak perlu bandingin hidup kita dengan orang lain. Semua akan bercahaya pada waktunya ya. Oke, di sini kendalikan diri, jangan terlalu emosional, terlalu baper. Nanti dadamu bisa sesak ya. Jadi nggak enak kalau sesak gitu kak.
Dan ini aku ngerasa berapa kalian yang niat move on lah ya. Mungkin ada yang mau menutup tahun ini dengan move on. Nggak apa-apa, kalau niat berhasil kok ya. Move on aja, melepas, melupakan, nggak apa-apa, bisa kok. Asal niat ya, terus ikhlas, jalaninya juga relax ya. Kalau mau move on itu nggak bisa terlalu terpaksa atau dipaksa. Jadi relax aja. Mulai hari ini gue berusaha lupain dia. Kalau misalnya ini udah nggak guna lagi ya, udah lepasin aja. Mulai hari ini saya berusaha lupakan dia. Saya belajar untuk mengendalikan pikiran, perasaan supaya tidak ke dia lagi. Ya, perlahan kamu akan terbiasa ya. Lama-lama jadi biasa aja. Lama-lama lupa kok. Ada yang gitu ya. Oke. Jadi semangat ya. Aku menyemangati kalian, apapun keputusan yang terbaik aja ya. Itu kan semua hak kamu ya. Kamu yang tahu bertahan atau melepas ya. Kamu yang tahu yang terbaik untuk hidupmu. Oke, sekarang karir ya. Karir, bisnis, pokoknya yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan di bulan Desember 2022. Thank you. Oke, yang dikerjain ini, aku rasa sebenarnya kamu akan diberi ruang dan waktu untuk belajar lagi ya. Belajar lagi. Gimana supaya yang kamu kerjakan itu nanti hasilnya bisa lebih baik lagi. Begitu. Tapi memang bisa juga ada yang perlu kamu waspadai ya. Karena yang dikerjakan itu sebenarnya ada yang berujung baik, tapi ada juga yang tidak baik. Kayak misalnya kita ngerjain sesuatu ternyata toksik, ternyata kita rasa ini kayak udah nggak sehat lagi. Mungkin orang-orang di sekitar udah banyak yang beracun, toksik, atau ini situasinya udah nggak sehat, kayaknya udah nggak ada manfaat. Ya udah, carilah yang lebih baik gitu ya. Berpikirlah kreatif, berpikirlah inovatif, gimana supaya hidup kita nggak gitu-gitu aja ya. Gimana supaya kerjaan kita bisa berkembang, bisa maju. Dan aku rasa kamu bisa meraih itu ya, bisa mencapai itu. Nih, diingatkan gunakan intuisimu lagi ya. Apalagi di sini para penjaga spirit guide, leluhur kamu itu berbicara melalui intuisimu. Jadi dengar hatimu, batinmu ya. Kira-kira kemana langkahmu? Atau kamu harus apa supaya kerjaan kamu ini lebih berkembang lagi, lebih menghasilkan lagi gitu. Oke? Dan di sini dibutuhkan kesabaran, tidak perlu tergesa-gesa ya. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Oke? Mungkin lebih kayak buat planning aja. Kira-kira tahun depan aku mau ngapain ya, supaya tahun depan hidup aku tuh berkembang gitu. Kira-kira tahun depan aku harus seperti apa supaya penghasilan aku bertambah gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, karena aku ngerasa berapa kalian ini bisa dihantui kecemasan, kekhawatiran gitu ya. Jadi jangan takut Kak. Sebenarnya kamu itu bisa melebarkan sayapmu kemana aja, asal kamu yakin, kamu berusaha juga, dan kamu berdoa gitu. Oke? Rezeki finansial ya. Kita lanjut keuangan. Keuangan Desember 2022. Thank you. Wah, ini loncat ya kartunya. Jadi di bulan Desember terkait keuangan, aku ngerasa ada yang harus direm ya. Direm itu ya dibatasi. Dibatasi pengeluaran itu Kak. Karena aku ngerasa keuangan ini mungkin nggak baik-baik aja ya. Bisa kayak ya ada duit nih, ada rezeki, tapi ya udah sekedar cukup aja, nggak lebih
dan nggak kurang gitu. Nah, yang perlu dikhawatirkan kalau kita sadar bahwa ya keuangan stabil tapi ya cukup gitu, ya kendalikan gitu, jangan sampai jadinya kurang. Oke? Kamu perlu membatasi dirimu di sini, membatasi keluar masuknya uang. Ya kalau masuknya uang nggak apa-apa ya. Tapi kalau keluar ini nih, kalau keluar itu ya dibatasi gitu. Jadi ini mungkin uang bisa keluar nanti untuk hal-hal yang memang urgent ya. Urgent itu ya darurat juga gitu. Mungkin ada hal-hal yang kayak penting banget, darurat, yang mau nggak mau kita keluar uang. Kayak misalnya ya kita bisa sakit kan, kita harus berobat dan itu butuh duit. Atau orang tua, keluarga ada yang sakit, ya kita harus bantu begitu, aku rasanya. Atau memang ada sesuatu yang terjadi ya kita harus ngeluarin uang, harus modal gitu ya. Cuma aku ngeliat ya selagi kamu tahu ya mengendalikan pemasukan pengeluaran, ya semua akan pulih lagi. Nah ini, semua akan membaik lagi aku lihatnya. Jadi ya begitulah hidup ya. Kadang keuangan kita bisa nurun tapi bisa naik lagi. Kadang keuangan kita kayak biasa aja tapi nanti bisa luar biasa lagi. Atau ya mungkin bisa pas-pas aja gitu. Tapi nanti kedepannya bisa berlimpah lagi ya. Apalagi di sini kalau kamu memang orangnya menabur ya, memberikan hal-hal baik. Kalau memang kamu orangnya berbagi rezeki, ya kamu akan selalu menjadi sumber rezeki. Jadi rezeki itu akan balik lagi ke kamu, begitu ya. Oke, sampai sini dulu Cancer. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.